Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk menemukan permasalahan nyata yang ada di kehidupan sehari-hari, dan kami akan memberikan solusi dengan alat berbasis IoT untuk permasalahan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara kami. Iya. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, saya Supet Diriandi dan ini teman saya Samsul Haji. Jadi kami dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet Pak. Nah, jadi kami di sini untuk bertanya sebentar Pak mengenai tugas kami tentang IoT Pak. Nah jadi Bapak sebelumnya pernah dengar nggak Pak tentang IoT Pak? Belum. IoT belum pernah dengar. Apa itu? Jadi untuk IoT itu ya Pak, dia tuh sebuah, kalau kepanjangannya sendiri itu Internet of Things, di mana internet yang memiliki kecerdasan. Nah itu kan internet itu biasanya diletakkan di perangkat keras. Seperti contohnya udah handphone memiliki internet, itu dia akan seakan-akan dia cerdas, things, bisa berpikir gitu Pak. Jadi untuk IoT itu sebuah perangkat keras seperti robot ataupun smart home ataupun segala macam yang dia tuh membantu manusia untuk melakukan tugas ataupun permasalahan yang biasanya manusia itu manual, dia bisa otomatis gitu. Nah dari IoT itu kira-kira masalah ataupun kegiatan apa yang pernah Bapak alami terkait dengan IoT tersebut Pak? Kayak selama Bapak bertugas sebagai security yang mengamankan kendaraan ataupun barang lain, ada nggak problem ataupun masalah dalam pengamanan tersebut Pak yang bisa kami selesaikan dengan menggunakan sistem IoT? Sama ini yang di sini ya? Iya, nggak mau yang di sini ataupun yang di rumah tidak masalah. Kalau enggak ya kira-kira selama Bapak bekerja sebagai security ini kira-kira masalah apa aja yang pernah Bapak alami? Yang berhubungan dengan IoT tadi. Enggak berhubungan Kalau juga nggak berhubungan Bapak? juga nggak apa-apa. Paling teknologi handphone dipakai untuk motor. Itu gimana tuh Pak? Apa? Gimana tuh? Ketika motor di parkir udah susun, kita foto, akan kita videoin. Ada nggak barang berharga, posisinya di mana? Itu sebagai alat bukti nanti. Jadi masalahnya itu kayak Bapak nggak tahu ya motor yang ada, misalnya motor yang kontaknya ketinggalan atau apa gitu. Ya kita foto. Kalau ada yang ketinggalan atau barang-barang, bisa gini kan kita foto. Kita ada anak trip nih kan, pulangnya sore kita foto. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya helmnya nggak ada, kita buka. Iya benar. Gitu. Paling dari teknologi ya kita pakai kamera itu aja selama ini. Terus lebihnya lebih canggih lagi belum kalau di sini. Mungkin kalau di kampus lain kayak di UIN atau di mana tuh ya pakai pindai kan, akhirnya dia orang pakai teknologi, barcode, ya kan, pakai HP. Kalau di sini belum. Paling sebatas pakai video sama pakai kamera. Teknologi kita pakai untuk motor kendaraan. Jadi dari teknologi yang Bapak pakai yang kamera yang sudah ada, itu merasa kesulitan ya? Kayak kurang gitu. Kira-kira ada nggak sih kayak Bapak betul-betul lebih canggih dari kamera gitu, biar nggak harus foto, nggak harus ini gitu. Atau yang masuk ke parkiran, terus langsung masuk ke daftar orang parkir gitu di HP Bapak. Jadi melihat oh ternyata tempat ini sudah ada motor jumlahnya sekian, tempat ini sudah ada motor jumlahnya sekian gitu. Kalau ke arah sana belum. Belum. Paling sesederhana itu aja kita pakai sponsor kamera, gitu. Ini di kamera itu hasil fotonya itu di apa ini? Hasil foto Kita laporkan laporan, buat laporan ke atas. ke grup keamanan. Jadi kalau misalnya ada yang hilang, kita laporin, jadi kita bisa Ya, tahu ada buktinya. ya ada pengaspalan kita foto. Di lokasi ini ada pengaspalan kita foto, kita kirim ke WA grup. Jadi kawan-kawan menginformasikan. Kalau untuk lebih jauhnya mendalam kayak yang dirimu maksud itu belum menjamah sana. Lagian sistem kita kan belum pakai hal itu. Kayak dirimu bilang di parkiran harus ada lebih maju lagi, kayak pindah itu belum kita pakai. Boleh aja kalau dipakai, kayak di kampus kan udah pakai itu. Masuk
button pakai barcode pindah, ya kan, nggak pakai kartu lagi. Ada buktinya. Ada di kampus lain ya. Kalau di sini belum kita pakai. Baik Pak, kalau selain dari masalah yang berkaitan dengan IoT, kira-kira ada lagi nggak Pak? Masalah yang di luar IoT, Iya, maksudnya di luar dari penggunaan teknologi. iya betul. Banyak, ya kan? Contohnya kalau di parkiran mungkin kurang lebar, posisi kendaraan di depan gedung kayak gini, karena parkirnya kurang lebar, kan gak enak, ya kan? Udah itu masuk keluar parkiran nggak ada barcode pindah, masalahnya kan. Ya, karena dulu pernah pakai kartu ya Pak ya? Ya, kartu itu sebenarnya manual sih. Hmm. Yang tadi aku bilang tadi, kalau di kampus saya sudah pakai alat pindah barcode. Kayak ke rumah sakit ya, masuk parkirannya kan ada komputer Oh tuh. iya, yang Tet, ngetik plat keluar. Mereka udah nerapin teknologi. Gitu. Kenapa mereka bisa? Karena keluarnya nggak serempak. Kalau di kampus ini iya. pakai barcode memang agak membingungkan, otomatis ngantri. Kayak palang pintu kan, Iya. itu teknologi pakai kartu. Bisa aja dipakai. Tapi ngantri. Kalau semuanya mau ada kesepakatan pakai itu, tapi kan atas persetujuan direksi lah kalau mau pakai itu. Sementara ya kita jalan apa adanya. Yang jelas kalau seperti ini ya salahnya banyak. Kayak nyirenin, ya kan? Jalan masuknya banyak, ya kan? Makanya perlu diciptakan aplikasi IoT yang baru, misalnya pelacakan kendaraan, dipasang apa gitu kan, pendataan kendaraan. Kalian yang dikit, Iya, iya. Kalau untuk keamanan, ya kan? Kalau masalah lain dari keamanan ada lagi Pak? Apa tuh? Masalah lain. kayak helmnya sering hilang gitu nggak Pak? Ada sering laporan helmnya sering hilang atau gimana Kalau gitu? helm alhamdulillah sih jarang sih. Ya. Jarang ya Pak? Kenapa jarang? Kalau 10 tahun lalu itu helm sering. Karena zaman 10 tahun yang lalu helm itu harganya masih mahal. Sekarang alhamdulillah udah murah di toko online. Helm Bogor cuma 35.000 gitu kan. Dulu malah masih mahal helm 4.000, 3.000. Karena zaman itu helm Bogor belum lahir. Sekarang murah helm. Ada kayak keamanan khusus nggak Pak buat kendaraannya motor ataupun mobil, terutama mobilnya itu atau orang-orang penting, ada keamanan khusus ya Pak? Pengamanan khusus. Kayak tempat parkir khusus ataupun penjagaan khusus gitu. Kalau pengamanan khusus tidak ya, cuma lebih pengawasan lebih bagi mobil direksi, mobil pejabat, ya kan. Dan mereka ada tempat kayak gini, ada bacaan, pakai mobil baju, ya kan. Jadi ada pengawasan lebih untuk mobil-mobil mereka. Jadi kayak udah ada tempat-tempat. Ada tempat. Sama pengawasan lebih bagi mahasiswa yang field trip. Ini kan pulangnya sore, ya kan, kita pisahin gitu kan, kita foto. Itu aja sih. Kalau pengamanan lebih jauh gini enggak, tapi pengawasan. Ini apa lagi? Untuk informasi yang dapat sudah cukup ya Pak di yang Bapak jelaskan, dan mudah-mudahan untuk di kedepannya nanti ada solusi yang mungkin lebih baik dan lebih mudah harapannya. Jadi dari kami cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Kasih ya Pak ya? Oke, selamat pagi Bang. Pagi. Selamat pagi. Ya, jadi perkenalkan, saya Yusuf Ferdiriandi dengan teman saya. Saya Fadila Azliana. Aku Agung Suwardi dari Agresi Peternakan. Oke, terima kasih Bang. Jadi kami ini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet Bang. Ya. Nah, dari Prodi Teknologi Informasi. Nah, kami ini sebenarnya ada sebuah tugas dari IoT. Abang sebelumnya pernah dengar nggak Bang tentang IoT Bang? Belum. Belum. Nah, sebenarnya kalau IoT ini itu kan
adalah sebuah perangkat lah bang. Misalnya dia mencerdaskan suatu perangkat. Misalnya ada lampu kan kita harus manual hidupin kan bang. Nah kalau IoT ini kita bisa membuat lampu itu hidup secara otomatis. Itu Bisa menggunakan sensor. dengan menggunakan sensor, atau mungkin dia mendeteksi panas gitu. Jadi kalau misalnya ada panas dideteksi sama sensor, Tiba-tiba. dia bisa ngidupin AC atau ngidupin apa secara otomatis gitu bang. Jadi dia ngasih otak sama perangkat lah bang istilahnya. Jadi alat itu secara otomatis bisa mendeteksi bagaimana keadaan sekitarnya gitu kak. Terus kenapa bisa? Itu karena datanya itu dikirim melalui internet. Sesuai dengan namanya IoT. IoT itu singkatan dari Internet of Things gitu kak. Nah jadi di sini kami ingin bertanya tentang masalah di peternakan karena kami sedang mencari sebuah ide kak untuk dibuat alat IoT yang bisa membantu kakaknya nih sebagai Seorang peternak. Iya. Iya. Sebelumnya yang abang punya peternakan apa aja bang? Ada peternakan sapi dan kambing. Sapi dan kambing. Nah kira-kira kalau di masalah peternakan sapi atau kambing itu masalahnya ada apa aja bang? Permasalahannya yang terutama itu di pembersihan atau sanitasi di kotoran hewan. Nah itu pada saat itu kami sebagai peternak kesulitan untuk memisahkan kotoran hewannya itu untuk dimasukkan ke dalam karung gitu ya. Karena capek ya bang? Ya apalagi populasinya kan banyak. Kalau masalah lain ada bang? Misalnya cari makan atau apa gitu? Dari makan enggak sih, cuma ya itu aja sih. Terus Kalau untuk pemberian pakannya gitu kak? oh Masih ya, manual pemberian atau gimana? pakannya saya masih manual. Mungkin masnya ada ini solusi lain gitu nantinya. Ya sebenarnya kami punya solusi bang. Solusi kami itu adalah pembersihan kandang secara otomatis. Mungkin bisa dijelaskan mbak? Jadi kalau misalnya kan kandang kambing ya kak, di sini kami berpikirnya itu kandang kambing, di bawahnya itu kan ada kotoran-kotoran. Nah jadi itu di bawahnya itu ada alas ya. Jadi sistem pembersihan kami itu kan misalnya tahu pernah lihat ban ini traktor bang? Oh iya. Nah, ban traktor itu kan dia muter-muter kan bang, dia tuh di bawahnya ada kayak semacam besi-besinya lah buat jalan. Nah dia itu kita sistemnya pakai gitu. Jadi misalnya nanti kita buat kayak terpal gitu, terpal di atasnya buat nyimpen kotorannya. Nanti kotorannya itu kalau misalnya sudah penuh dengan indikator kayak indikator bau gitu. Kalau misalnya udah bau atau mungkin sudah penuh, itu dia akan muter bang, muternya itu ke atas. Ya, muternya otomatis ke atas. Ada sensor yang untuk baca baunya gitu kan. Bau kalau udah terlalu tinggi ya baunya itu, dan ada sensor kita pakai Sensor gerak gitu. sensor gerak juga. Ya, pokoknya intinya nanti sistemnya itu dia misalnya nih bang, kan dia muternya ke atas bang. Nanti yang di atas itu nggak ada apa-apa, tapi yang di bagian bawah itu dia ada kayak semacam penghalangnya. Jadi kotoran yang keluar itu dia bakal terkena penghalangnya, terus dia jatuh ke bawah gitu. Jadi nggak usah dibersihin lagi. Talang itu. Nah talang Iya, gitu iya, bang. iya. Nanti di bawahnya tinggal disiram air. Atau bisa dikumpulkan juga kan ya kak kotorannya itu untuk kompos gitu. Ya ditampung dulu di kompos. Kalau untuk masalah lain nggak ada Kak? Apa gimana? Kesulitan apa gitu kakak dalam mengelola peternakan sapi dan kambing ini kak? Apa ya? Ya lampu itu juga sih perlu sebenarnya untuk menghidupkan siang dan malam gitu kan. Kadang Masih lupa. manual. Ya masih manual. Kambing itu kalau misalnya lampunya nggak dihidupin dia ngambek nggak sih bang? Iya. Kadang buat makan malamnya itu Buat makan malam iya, aja. dia kesulitan. Ya mungkin itu aja dari kami bang. Terima kasih telah menyempatkan waktu bang. Ya, terima kasih ya kak sudah meluangkan waktunya dan mau diwawancarai juga. Mari kak. Setelah kami mewawancarai dari berbagai macam narasumber, yang pertama itu ada dari Satpam dan yang kedua itu ada dari peternakan, ya kami memutuskan untuk mengambil di peternakan. Alasannya adalah
Karena di hasil wawancara pertama yaitu tentang keamanan dan parkiran itu memiliki skala yang lebih besar, dan di sini proyek kami memiliki batas maksimal untuk budget. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mengambil solusi untuk sebuah keamanan yang kompleks itu melebihi budget yang telah disesuaikan. Jadi agar tidak terjadinya overload untuk budget, kita akan mengambil masalah dan menyelesaikannya di yang kedua tentang peternakan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.